Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah, dan juga yang kami hormati pula para orang tua, wali murid, siswa-siswi SD IPL Madinah Kartasura kelas 1 yang baru, dan juga anak-anakku kelas 1 siswa dan siswi SD IPL Madinah Kartasura yang ustadz sayangi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam satu acara, ya, mengenal lingkungan sekolah. Untuk itu, di sela-sela kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, di sini akan Ustadz sampaikan tausiah untuk anak-anakku yang Ustadz sayangi. Tema kali ini anak-anakku, birrul walidain. Siapa tahu artinya birrul walidain? Iya, pintar. Berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua? Karena orang tualah yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, yang telah membiayai kita, yang telah merawat kita sejak kita lahir sampai kita besar seperti ini. Itu adalah orang tua. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu, maksudnya Allah, telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbaktilah, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya dengan ucapan dengan ucapan cus, dengan ucapan dan lain sebagainya yang semisal dengan itu. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik.
Anak-anakku yang Ustaz sayangi, lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala yang pertama memerintahkan kepada kita untuk kita menyembah hanya kepada Allah. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita mempunyai khauf ataupun rasa takut hanya kepada Allah. Dan kita diperintahkan ataupun kita dilarang untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Nah, kemudian lihat di sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian Allah sambung dengan ayat yang lain ataupun lanjutannya tadi, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka sungguh sangat mulia sekali ataupun sangat merupakan perkara yang sangat penting ketika berbakti kepada orang tua itu disandingkan atau diurutkan setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya itu. Allah katakan jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya dalam usia lanjut. Jadi nanti kalau kita punya orang tua sama abi, sama uminya, sama ayah bundanya, pae, boe, ya kan? Itu kita tidak boleh berkata dengan perkataan yang jelek, cus, dan lain sebagainya. Karena itu apa? Merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hendaklah berkata dengan perkataan yang lembut, yang sopan, ya. Tidak boleh membentak-bentak kepada orang tua. Ayo, siapa yang pernah bentak-bentak pada orang tuanya? Barangkali ada di antara anak-anak yang dulu ya belum tahu, suka bentak-bentak ibunya, bapaknya, abiknya, umiknya, ya. Ketika disuruh untuk ini, malah membentak. Apain sih Pak? Apain sih Ibu? Ganggu saja baru orang bermain. Ini. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita berkata dengan ucapan saja itu dilarang, apalagi kita membentak-bentaknya. Ya. Wa kullahuma qaulan karima, dan hendaklah engkau mengucapkan kepadanya dengan ucapan yang karim, dengan ucapan yang baik. Kalau kita dipanggil bapak ibu kita, Le atau Nduk ya, atau Nak, kesini Nak. Bagaimana jawabnya? Ya bi, ya mi, nggih Pak, nggih Bu, dan lain sebagainya. Ya kan? Maka jangan sampai kita malah marah-marah, kita lagi asik-asik bermain kemudian dipanggil marah-marah. Jangan seperti itu. Kemudian di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi kita itu enggak boleh berlaku sombong, congkak, besar kepala kepada orang tuanya. Harus kita merendahkan diri. Karena apa? Merekalah yang telah mengasuh kita, yang telah membesarkan kita, yang telah merawat kita sejak kita kecil. Ya kan? Kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah, ya Allah, Rabbirhamhuma, ya Allah kasihanilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasihi aku ketika aku masih bayi. Nah, ini kan seperti doa yang diajarkan pada kita semuanya ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, kasihanilah mereka, sayangilah mereka keduanya ya, sebagaimana mereka mengasihi aku ketika aku masih bayi, masih kecil. Coba bayangkan kalau orang tua itu nggak mengasihi kita. Kita baru lahir, nggak diurusi, nggak diopeni ya, dibiarkan saja, nggak dikasih minum, nggak dikasih ASI, nggak dikasih makanan, kemudian besar nggak dikasih pakaian. Coba kayak apa? Bayangkan. Nah, dibayangkan ya, kita lahir ke dunia, orang tua nggak mau ngurusi,
udah dibiarkan saja ya, dikasih di box ataupun di tempat tidur, dibiarkan, nggak kasih pakaian, nggak kasih minuman, kira-kira apa yang terjadi? Nah, bisa dibayangkan kan? Maka ini orang tua kita mengasihi kita, menyayangi kita, membimbing kita, mendidik kita, merawat kita. Ketika kita sudah besar, maka apa balasan kita? Hendaklah kita berucap dengan tutur kata yang baik, yang sopan. Hendaklah kita menuruti perintah orang tua selama perintah itu perintah yang baik. Juga kita mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bisa difahami ya anak-anakku sekalian? Tayyib, barakallahu fikum. Jadi itulah, kita sebagai anak mestinya harus berbakti, harus patuh kepada orang tua. Asalkan perintah orang tua itu perintah yang ma'ruf, perintah yang baik. Baik. Sekarang kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala juga di surat Luqman ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah tekankan di sini kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Ya. Kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun. Ya. Anak-anak bayangkan. Allah juga di sini di surat Luqman ini perintahkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Dua orang tua itu siapa? Ayah, ibu. Ayah dan ibu. Ya kan, itu orang tua kita. Kalau di rumah, kalau di sekolah, besok kalau sudah nggak pandemi ya, kalau kita sudah masuk ke sekolah, siapa orang tua kita di sekolah? Iya, bapak dan ibu guru atau ustadz dan ustadzah, itu yang menjadi orang tua sementara kita ketika kita berada di sekolah. Nah, tapi kalau orang tua kita yang sesungguhnya di rumah yaitu ayah, ibu, abi, umi, papi, mami, pak, mboe, ya kan? Seperti itu. Itu orang tua kita. Allah perintahkan kita berbakti kepada keduanya, kemudian Allah tekankan kepada ibunya. Nah, ini Allah tekankan di sini kepada ibunya. Kenapa kepada ibu? Karena ibunya itu telah mengandungnya 9 bulan 10 hari. Bayangkan coba, kalian anak-anakku, 9 bulan 10 hari itu di dalam perut ibu, kemana-mana dibawa, iya kan? Ibu kemana-mana dibawa, ke kantor atau ke toko atau kemana dibawa. Gak mungkin kan perutnya ditinggal, kamu ditinggal di rumah, gak mungkin. Dibawa. Berat enggak? Berat. Coba nanti kalau nggak percaya bisa ditanyakan kepada ibunya ya, kepada uminya. Mi, bagaimana toh dulu ketika umi mengandung aku? Berat enggak ya? Berat. Wahnan ala wahnin. Berat dan semakin bertambah berat. Kandungan masih kecil dibawa, tambah besar lagi, wah, semakin metong-metong seperti ini ya, semakin berat. Wahnan ala wahnin. Kemudian habis itu mengandung 9 bulan 10 hari rata-rata ya. Kemudian melahirkan. Melahirkan itu penuh dengan perjuangan, nyawa sebagai taruhannya. Berapa banyak ibu-ibu yang mereka melahirkan anaknya kemudian tidak terselamatkan, meninggal dunia karena apa? Masya Allah, luar biasa. Itu beratnya mengandung, beratnya melahirkan. Maka anak-anakku sekalian, jangan sampai kalian durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian ibu itu menyapih kita, menyusui kita selama 2 tahun. Nah, coba bayangkan 2 tahun itu kalau susu ya, susu kemasan itu ya, susu apalah kemasan, susu sapi ya, itu kalau dihargai berapa? 2 tahun loh, bisa dikalikan ya. Ya, kalikan 2 tahun, setiap hari kamu minum susu. Ini ASI, air susu ibu, tidak bayar, kamu gratis, ibu berikan padamu dengan penuh kasih sayang. Selama 2 tahun, coba bayangkan, kalau dihitung dengan rupiah, berapa juta?
Bahkan berapa miliar yang harus dibayarkan kepada ibu. Makanya kalau anak-anak kok sampai berani pada bapaknya, pada ibunya terutama, sungguh merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan kita untuk berbakti. Iya kan? Anak-anak ketika tidur ya, malam-malam ibu-ibu ngantuk ya, ibunya ngantuk, tiba-tiba anak-anak oe, oe, oe. Ibu tahu kalau anak itu adalah ini haus, maka dikasih ASI, dikasih minum. Anak nangis lagi, oe, 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 oe. Oh, anaknya ngompol, ya kan? Nah, terus diganti dengan perlak, diganti dengan popok dan lain sebagainya. Oe, 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 anaknya lapar. Bayangkan ibu sedang enak-enaknya tidur seharian ngurus kamu, belum lagi nyuci, nyetrika, masakan untuk keluarganya. Di malam harinya ketika istirahat harus ngurusi kalian anak-anakku sekalian. Kalian nangis. Tapi ibu apa? Tidak dibikin capek, tidak dibikin susah, tidak dibikin repot. Karena apa? Cintanya ibu kepada kalian anak-anakku sekalian. Ya. Wa fisaluhu fi amain, menyapinya dalam usia 2 tahun. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anishkurli, kata Allah, hendaklah kau bersyukur kepadaku. Berterima kasih pada Allah, kita bersyukur pada Allah, menyebut nama Allah yang telah memberikan semua kebaikan kepada kita semuanya melalui ayah ibu kita. Kita wajib banyak-banyak bersyukur. Kemudian apa kata Allah? Wali walidaik, dan hendaklah kamu bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Kau berterima kasih, kau bersyukur telah dirawat, telah dibesarkan, telah dibiayai sekolah. Iya kan? Makanya jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Jangan sampai kita tidak mau manut kepada ayah ibu kita. Bisa dipahami ya? Itu karena beratnya ibu, bukan hanya ibu, ayah juga berat mencari nafkah pagi-pagi. Bahkan sebelum anak-anak itu bangun, ayah sudah bangun ke masjid sholat subuh. Kemudian setelah subuh beliau pulang, persiapkan mandi, sarapan, kemudian pergi ke kantor, pergi ke sawah, pergi ke toko, pergi ke pasar sesuai dengan pekerjaan ayahnya masing-masing. Itu berat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencarikan nafkah, mencarikan biaya hidup kamu anak-anakku ya. Membelikan susu kamu, belikan makanan kamu, jajanan kamu, itu siapa yang mencarikan? Ayah. Maka Allah perintahkan di sini, setelah kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ilaiyal masir, kata Allah, hanya kepadaku kembalimu. Jadi itu ya anak-anakku, bisa diingat, diperhatikan nasihat Ustadz yang singkat ini. Jadi tadi pertama apa? Masih ingat di surat Al-Isra, kita adalah menyembah Allah, gak boleh kita menyekutukan ya. Salat kita, ibadah kita ditujukan hanya kepada Allah. Kemudian kita berbakti pada orang tua, jangan membentak, gak boleh berkata dengan perkataan yang cus dan lain sebagainya. Kemudian rendahkanlah diri kita kepada kedua orang tua kita. Ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Kemudian berbakti pada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Rasulullah SAW itu pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus aku berbakti kepadanya? Maka kata Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu, kata Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Baru yang keempat siapa lagi? Bapakmu. Nah, para ulama mufassir menyebutkan di sini kenapa ibu itu 3 kali? Karena ibu itu adalah seseorang yang melakukan 3 amalan yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Di antaranya apa? Ya tadi mengandung. Ya, nggak ada ayah mengandung, ya ada kan? Ibu mengandung, kemudian ibu melahirkan, ya kan susah ini. Kemudian ibu menyusui. Nah 3 kali kan? Maka Rasul katakan ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Tetapi kita nggak boleh membeda-bedakan. Berarti saya harus berbakti kepada ibu saja, enggak. Ayah kita juga wajib bagi kita untuk berbakti. Demikian anak-anakku sekalian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pelajaran pada kita semuanya, bahwa kita sebagai anak
harus berbakti kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, membiayai kita dengan penuh perjuangan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala istimaikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.